Dinosaurus. Kata itu sendiri membangkitkan rasa kagum dan takjub. Makhluk-makhluk luar biasa ini, beberapa lebih besar dari hewan darat manapun yang hidup hari ini, menguasai bumi selama lebih dari 180 juta tahun. Kekuasaan mereka era Mesozoikum berlangsung dari sekitar 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Itu adalah masa perubahan dramatis dengan benua bergeser, iklim berfluktuasi, dan kehidupan berevolusi menjadi bentuk-bentuk baru yang luar biasa. Mesozoikum dibagi menjadi 3 periode, Trias, Jura, dan Kapur. Setiap periode menyaksikan muncul dan punahnya berbagai kelompok dinosaurus, masing-masing dengan adaptasi dan karakteristik unik. Dari Sauropoda berleher panjang yang besar hingga Tyrannosaurus Rex yang menakutkan, dinosaurus menguasai daratan, sementara Pterosaurus terbang tinggi di langit dan Ichthyosaurus serta Plesiosaurus berenang di lautan. Tapi apa sebenarnya dinosaurus itu? Bagaimana mereka hidup, berevolusi, dan akhirnya menghilang? Bergabunglah dengan kami saat kami memulai perjalanan menembus waktu untuk mengungkap misteri ini dan menjelajahi dunia menakjubkan dari raksasa prasejarah ini. Kata dinosaurus berasal dari kata Yunani deinos, yang berarti mengerikan, dan sauros, yang berarti kadal. Sir Richard Owen, seorang ahli anatomi Inggris yang terkenal, menciptakan istilah tersebut pada tahun 1842 untuk menggambarkan sekelompok reptil fosil berbeda yang ditemukan pada saat itu. Fosil-fosil ini memiliki beberapa ciri unik, menunjukkan nenek moyang yang sama. Dinosaurus bukan hanya kadal raksasa seperti yang mungkin disarankan oleh namanya. Mereka adalah kelompok reptil yang berbeda dengan ciri-ciri kerangka yang unik, seperti postur tegak dengan kaki diposisikan tepat di bawah tubuh mereka, tidak seperti anggota tubuh kadal yang terbentang. Postur tegak ini memungkinkan gerakan yang lebih efisien dan menopang bobot mereka yang seringkali besar. Selain itu, dinosaurus terutama adalah makhluk darat, tidak seperti sepupu reptil air dan terbang mereka. Mereka menunjukkan berbagai ukuran, pola makan, dan perilaku, menunjukkan keanekaragaman hayati yang luar biasa selama masa pemerintahan mereka yang panjang. Memahami apa yang membuat dinosaurus unik adalah kunci untuk menghargai keberevolusi mereka dan warisan abadi mereka. Dinosaurus diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama, dibedakan oleh struktur tulang pinggul mereka, Saurischia berpinggul kadal dan Ornithischia berpinggul burung. Saurischia, seperti namanya, memiliki struktur pinggul yang mirip dengan kadal, dengan tulang pubis mengarah ke depan. Kelompok ini termasuk dinosaurus ikonik seperti Sauropoda herbivora berleher panjang, seperti Brachiosaurus dan Apatosaurus, dan Theropoda bipedal, seringkali karnivora, seperti Tyrannosaurus dan Velociraptor. Ornithischia, di sisi lain, memiliki struktur pinggul yang lebih mirip dengan burung, dengan tulang pubis mengarah ke belakang. Terlepas dari pinggul mereka yang seperti burung, Ornithischia semuanya herbivora dan sangat beragam. Kelompok ini termasuk Ankylosaurus lapis baja, Ceratopsia bertanduk seperti Triceratops, Hadrosaurus berparuh bebek, dan Stegosaurus berlapis. Menariknya, meskipun struktur pinggul mereka seperti burung, burung tidak berevolusi dari Ornithischia. Sebaliknya, mereka berevolusi dari dinosaurus Theropoda berbulu kecil, garis keturunan dalam kelompok Saurischia. Hubungan evolusioner ini menyoroti kompleksitas klasifikasi dinosaurus yang menarik. Dinosaurus menunjukkan rentang ukuran yang mencengangkan, dari Argentinosaurus yang kolosal, diperkirakan mencapai panjang lebih dari 100 kaki dan berat lebih dari 70 ton, hingga Microraptor yang mungil, dinosaurus bersayap 4, yang tidak lebih besar dari seekor gagak. Variasi ukuran yang luar biasa ini mencerminkan adaptasi mereka yang luar biasa terhadap relung ekologi yang berbeda. Sauropoda, hewan darat terbesar yang pernah hidup, mengembangkan leher dan ekor yang panjang untuk mencari vegetasi yang tinggi. Ukuran mereka yang besar berfungsi sebagai pencegah predator. Theropoda, di sisi lain, mengembangkan gigi tajam, rahang yang kuat, dan kelincahan untuk berburu mangsa. Beberapa, seperti Velociraptor, mungkin berburu dalam kelompok, menggunakan serangan terkoordinasi untuk menjatuhkan hewan yang lebih besar. Ornithischia mengembangkan serangkaian adaptasi defensif. Ankylosaurus ditutupi baju besi bertulang dan memiliki ekor gada, sementara Stegosaurus memiliki lempeng dan duri di sepanjang punggung mereka. Ceratopsia, seperti Triceratops, memiliki tanduk dan jumbai,
kemungkinan digunakan untuk pertahanan dan pertunjukan. Adaptasi ini menyoroti keragaman dinosaurus yang luar biasa dan kemampuan mereka untuk berkembang di berbagai lingkungan. Bagian 5. Dinasti Dinosaurus Kehidupan di Era Mesozoikum. Era Mesozoikum, sering disebut zaman reptil, adalah masa perubahan dramatis di bumi. Benua-benua terpisah, menciptakan lautan dan daratan baru. Iklim bergeser dari panas dan kering menjadi hangat dan lembab, mendukung hutan lebat dan gurun yang luas. Dinosaurus berkembang pesat di dunia yang dinamis ini. Mereka bukanlah makhluk soliter tetapi hidup dalam ekosistem yang kompleks bersama beragam tumbuhan dan hewan. Bukti fosil menunjukkan beragam perilaku sosial, dari pemburu soliter hingga herbivora yang hidup berkelompok. Dinosaurus berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan cara yang menarik. Jejak kaki mengungkapkan pergerakan dan interaksi sosial mereka. Sarang dan telur yang membatu memberikan gambaran sekilas tentang strategi reproduksi mereka. Koprolit, kotoran yang membatu, menawarkan petunjuk tentang makanan dan sistem pencernaan mereka. Dengan mempelajari sisa-sisa Moslarix ini belasim negara yang lebih lengkap tentang kehidupan dinosaurus dan mereka di dunia Mesozoikum. Bagian 6. Bencana dan akibatnya, akhir dari dinosaurus. Pemerintahan dinosaurus berakhir secara dramatis sekitar 66 juta tahun yang lalu, menandai akhir periode Kapur dan era Mesozoikum. Peristiwa kepunahan massal ini yang dikenal sebagai kepunahan KPG, memusnahkan sekitar 76% dari semua spesies tumbuhan dan hewan di bumi. Teori yang paling banyak diterima untuk peristiwa bencana ini adalah dampak asteroid atau komet besar, diperkirakan berdiameter sekitar 6 mil di semenanjung Yucatan di Meksiko. Dampaknya akan memicu gempa bumi besar, tsunami, dan kebakaran hutan menyelimuti planet ini dalam debu dan puing-puing. Peristiwa bencana ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kehidupan di bumi. Akibat dari dampak tersebut menyebabkan periode kegelapan dan pendinginan global yang berkepanjangan, mengganggu ekosistem dan menyebabkan kepunahan yang meluas. Sementara dinosaurus, kecuali burung, tidak selamat dari peristiwa The Jakes Miri. Keponsen Miri membuka jalan bagi individual buatan oleh simpensisi. Bagian 7. Menggali raksasa, mengungkap masa lalu dinosaurus. Pemahaman kita tentang dinosaurus terutama berasal dari fosil, sisa-sisa organisme purba yang terawetkan. Fosil terbentuk dalam kondisi tertentu ketika sisa-sisa organisme terkubur dengan cepat kematian, mencegah pembusukan dan memungkinkan mineralisasi selama jutaan tahun. Ahli paleontologi, ilmuwan yang mempelajari kehidupan purba, menggali fosil dari batuan sedimen, dengan hati-hati mengekstraknya dan mengangkutnya ke laboratorium untuk analisis lebih lanjut. Mereka mempelajari bentuk, ukuran, dan struktur tulang dan gigi untuk merekonstruksi penampilan, makanan, dan gerakan dinosaurus. Penemuan fosil memberikan wawasan tak ternilai tentang evolusi, perilaku, dan kepunahan dinosaurus. Setiap penemuan baru menambah pengetahuan kita yang berkembang tentang makhluk-makhluk luar biasa ini dan tempat mereka dalam sejarah bumi. Bagian Delans Dinosaurus, teknologi baru, penemuan baru. Dekade terakhir telah menyaksikan renaissance dinosaurus, lonjakan penemuan baru dan kemajuan dalam penelitian paleontologi. Teknologi baru merevolusi pemahaman kita tentang dinosaurus, memberikan wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang biologi dan perilaku mereka. Computed tomography atau pemindaian CT memungkinkan para ilmuwan untuk membuat model 3 dimensi fosil yang terperinci, mengungkapkan struktur internal, dan memberikan petunjuk tentang ukuran otak, organ sensorik, dan bahkan keberadaan jaringan lunak seperti otot dan bulu. Analisis isotop gigi dan tulang fosil dapat mengungkapkan informasi tentang makanan dinosaurus, pola migrasi, dan bahkan suhu tubuh. Kemajuan teknologi ini, ditambah dengan penemuan fosil baru dari seluruh dunia, terus menyempurnakan pemahaman kita tentang dinosaurus. Kita hidup di zaman keemasan penemuan dinosaurus, dengan segap penemuan jurnal, menulis ulang buku teks, dan membuka aksi oral cerita dunia. Bagian 9, daya tarik dinosaurus yang abadi, budaya populer dan lebih dari itu. Dinosaurus telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Dari penemuan awal tulang-tulang besar hingga film blockbuster terbaru, makhluk-makhluk prasejarah ini terus menginspirasi kaguman dan keheranan.
Dinosaurus tertanam kuat dalam budaya populer, muncul dalam buku, film, acara televisi, dan video game. Mereka memicu rasa ingin tahu kita tentang masa lalu yang jauh dan keanekaragaman hayati yang luar biasa yang pernah ada di bumi. Ukurannya yang sangat besar, bentuknya yang aneh, dan akhirnya kepunahannya berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan alam dan kerapuhan kehidupan. Ketertarikan yang berkelanjutan dengan dinosaurus melampaui hiburan. Mereka menginspirasi penyelidikan ilmiah, mendorong kemajuan teknologi, dan memicu keinginan kita untuk memahami sejarah planet kita dan tempat kita di dalamnya. Seiring kita terus mengungkap lebih banyak tentang makhluk-makhluk menarik ini, daya pikat dinosaurus pasti akan bertahan selama beberapa generasi mendatang.